Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin, saya berbicara di sini untuk mengajarkan kitab Safinatun Najah. Namun perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di sini saya bertindak sebagai mudir, ya, sekaligus pengajar pada Ma'had Virtual Al-Madinatul Fadilah. Anda bisa mengikuti secara rutin kajian kitab-kitab klasik, ya. Kita akan mengawalinya dari yang pertama sebagai pemula, ya. Misalnya yang akan kita kaji sekarang itu Safinah. Selesai Safinah kita lanjutkan kepada kitab Fathul Qorib, ya, lalu berikutnya dan seterusnya, ya. Yang akan kita kaji sekarang yaitu Safinatun Najah. Tidak banyak orang yang tahu siapa pengarang Safinatun Najah. Safinatun Najah itu dikarang oleh seorang ulama dan juga sebagai politikus, juga ahli militer, namanya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Dia tinggal di desa di Asbah di Hadramaut, Yaman, ya. Jadi lengkapnya namanya itu Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami, ya. Hadrami itu berarti orang Hadramaut. Nah, beliau itu sebagai ahli dalam bidang tafsir Al-Quran, fikih dan tasawuf, ya, sehingga beliau diberi nama muallim. Karena terjadi pertikaian antara Sultan kerajaan Al-Kathiri di Yaman dengan beliau, ya. Ulama itu kan memberikan masukan-masukan positif. Kalau ternyata penguasanya itu tidak mau ikut, ya tentu dia harus berbicara benar, ya, walau di hadapan pemimpin, ya. Afdalul jihad, sebaik-baik jihad atau seutama jihad adalah qaulul haqq inda imamin jairin, kata-kata yang hak di sisi pemimpin yang zalim. Nah, lalu dia ahli juga di dalam bidang militer, sehingga salah seorang sultan zaman kerajaan Al-Kathiri itu pernah mengutus Syekh Salim itu ke India untuk mencari senjata yang terhebat pada zaman itu, gitu, dan dia mendapatkannya. Kemudian karena dia konflik dengan penguasa setempat, ya, dengan salah satu sultan kerajaan Al-Kathiri di Yaman, maka beliau hijrah ke Batavia, Jakarta, dan beliau meninggal di Jakarta. Ya, kehidupan beliau itu abad ke-19
1893-an ya. Nah, itu kehidupan Syekh Salim. Kitab yang beliau karang yang terkenal adalah Safinatun Najah, artinya perahu keselamatan ya. Mungkin dia ingin masyarakat muslim itu selamat dari gangguan yang pada saat itu tidak menentu pada kekuasaan Al-Katsiri. Nah, kemudian karya beliau yang kedua yaitu Al-Fawaid Al-Jaliyah. Itu berbicara tentang masalah riba ya. Al-Fawaid Al-Jaliyah. Kitab Safinah ini disyarahkan oleh banyak ulama ya, dibuat juga nadhom ya, dan berbagai karya yang merupakan penjabaran dari kitab Safinatun Najah ini. Baik saudara sekalian, kita akan mulai dari awal ya. Silakan Anda buka kitab Safinah di rumah bagi yang punya, atau bagi yang tidak punya Anda bisa lihat di layar sebelah kanan saya ya. Kalau Anda berarti sebelah kiri Anda ya. Sebelah kanan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita bahas, saya terjemahkan dulu ya semuanya. Kemudian nanti kita bahas per kalimat. Kalau sudah selesai Anda mengulangi. Setelah itu kita masuk ke bahasan lain. Dimulai, silakan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Paslun. Coba lihat, paslun. Arkanul Islami khamsatun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa saumu ramadana wa hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Ya. Kemudian paslun yang berikutnya, paslun. Arkanul imani sittatun. Anu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Ya, paslun lagi, paslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda fil wujudi bihaqqin illallah. Nah, bahasan kita pada pagi hari ini sampai di situ saja ya. Nah, sekarang kita mulai, silakan dilihat di sebelah kanan saya ada teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Salim membuka kitab Safinah ini dengan basmalah. Basmalah itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu diawali dengan huruf ba. Ba itu huruf jar. Itu suka menjarkan isim, maka kalimatnya bismi, tidak bismu ya, atau bisma. Jadi kalau ada ba itu kesananya pasti jar ya. Bismi, billahi ya, bil kolami, bil jawarih dan seterusnya ya. Ya. Nah, biasanya yang namanya harap jar itu ada ta'aluk ya. Ta'aluk itu hubungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya apa?
kegiatan kita sekarang mengkaji kitab Sapinah. Berarti kalimat sebelumnya saya mulai belajar kitab Sapinah dengan nama Allah. Ba di situ minta pertolongan ya. Bismillahi, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Diulangi ya. Saya memulai belajar kitab Sapinah Bismillahi, dengan minta pertolongan kepada Allah, kepada zat yang diberi nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Lafaz Allah itu merupakan Ismul A'zam, nama yang besar, yang paling besar. Kalau disebut nama Allah, berarti nama-nama yang lain ikut di dalamnya. Ya, Ar-Rahman itu terkandung di dalam makna lafaz Allah. Ar-Rahim juga terkandung dalam makna lafaz Allah. Ar-Rahman itu diterjemahkan Maha Pengasih, atau ulama menyebutnya nikmat kecil. Katakan kalau nikmat itu ada 100, maka Ar-Rahman itu cuma 1. Yang 100 itu diberikan kepada semua makhluk, semua orang, baik mukmin ataupun kafir, ya, beriman bertakwa ataupun kufur, ya, dan tidak bertakwa, fajir gitu, itu mendapatkan rahmat dari Allah. Itu Rahman di dunia. Sedangkan Rahim itu nikmat besar. Ya, kalau tadi nikmat itu ada 100 buah, maka 1 diberikan di dunia untuk semua orang, tapi nikmat yang 99 lagi diberikan kepada hanya orang yang beriman dan bertakwa saja. Ya, jadi nikmatnya itu melimpah banyak ya. Dilanjut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji, lillahi, tetap milik Allah, Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, ya, segala puji. Diterjemahkan segala, kenapa? Hamdun itu kata benda tunggal. Dalam bahasa Arab, kalau mufrad atau kata benda tunggal diawali oleh al, itu menunjukkan lil istighraqil jinsi, untuk menunjukkan keseluruhan jenis. Ya, segala. Nah, berarti segala puji. Nah, berarti puji itu banyak. Ya, puji itu hamdun itu adalah pujian kepada pelaku kebaikan, ya. Nah, ada sana, ada madah. Ya, sana itu artinya pujian, madah itu pujian, hamdu itu adalah pujian. Nah, berbeda dengan syukur. Kalau syukur itu berterima kasih kepada yang sudah berbuat baik kepada kita. Kalau hamdun itu pujian, entah kebaikannya itu kita rasakan atau tidak. Nah, kita memuji dia. Anda memuji Jokowi, padahal belum tentu apakah Jokowi manfaat atau tidak untuk Anda gitu. Nah, itu namanya pujian gitu. Nah, itu alhamdulillah. Pujian itu ada pujian Allah kepada Allah. Allah kan memuji dirinya dalam Quran. Allah juga memuji hamba, misalnya memuji Nabi Muhammad. Innaka la'ala hulukin adin. Muhammad, engkau itu la'ala hulukin azim. Ya, betul-betul ada dalam akhlak yang agung, ya. Itu pujian Allah kepada Nabi Muhammad, atau pujian makhluk kepada makhluk. Kita memuji Nabi Muhammad, kita memuji tokoh. Misalnya Anda memuji Nelson Mandela, ya, tokoh dari Korea Selatan gitu. Nah, padahal
Nelson Mandela itu belum tentu manfaat bagi Anda gitu, tapi Anda puji. Nah, itu alhamdu namanya. Puji hamba kepada hamba. Dan ada pujian hamba kepada kholiknya. Kita memuji Allah setiap saat. Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika dan seterusnya ya. Kita memuji Allah. Ya. Nah, itu puji hamba kepada kholiknya. Itu semua istaqarra lillahi. Nah, di situ ada lam lagi. Lam itu menjarkan lillahi, milik Allah, tetap milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Karenanya kalau kita dipuji ucapkan alhamdulillah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rob itu artinya mencipta, mengatur, mengurus, memelihara. Bukan sekedar mencipta. Jadi kalau Allah mencipta alam ini, Allah pelihara gitu ya. Dibuat aturan-aturan yang berlaku untuk alam ini. Alam itu apa? Alam ini ada masyiwallah bahwa alam. Segala sesuatu selain Allah, dialah alam. Al-alamin ya. Apa itu? Malaikat, makhluk ya. Malaikat itu alam, alam malaikat. Manusia juga alam, alam manusia. Jin juga alam, alam jin. Pohon-pohonan juga alam, alam pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Hewan-hewan juga alam, hewan itu juga alam. Ya, kemudian bebatuan, tanah itu juga alam. Alam jamadat namanya. Allah itu adalah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, dilanjut silakan kembali ke layar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wasolla dan semoga Allah memberi wasolla dan semoga memberi rahmat siapa? Allahu Allah ala sayyidina kepada junjunan kami, ala sayyidina kepada junjunan kami, Muhammadin yakni Muhammad, khatamin nabiyyin penghujung para nabi, wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, ajmain seluruhnya. Coba diulang. Wa shalla dan semoga memberi rahmat siapa? Allah ala sayyidina kepada junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad, khatami nabiyina penghujung para nabi, wala alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, ajmain seluruhnya. Ini sholawat namanya ya. Wa sallallahu, sholawat itu apa? Dalam Al-Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersolawat kepadanya, ya, dan memberikan salam. Solawat dan salam. Yang bersolawat di situ pertama Allah. Bagaimana Allah memberikan solawat kepada Nabi? Allah memberikan solawat kepada Nabi, yaitu mencurahkan rahmatnya. Bagaimana malaikat bersolawat kepada Nabi? Malaikat bersolawat kepada Nabi dengan cara menyampaikan rahmat yang Allah berikan kepadanya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana solawat kita? Solawat kita ada dua. Pertama, yaitu dengan mendoakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wal mursalin, atau juga misalnya yang keduanya yaitu dengan membantu menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu artinya kita bersolawat kepada Nabi. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin kepada junjungan kami yakni Nabi Muhammad,
khotamin nabiyyin, penghujung para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah dia. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khotamin nabiyyin. Itu ayat Qur'annya surat Al-Ahzab. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul. Ya, walakin Rasulullah, tapi dia Rasul Allah. Ya, wa khotaman nabiyyin, dan penghujung para nabi. Inni khotamul anbiya'i wal mursalin, kata Nabi. Aku adalah penghujung nabi dan rasul. La nabiyya ba'di, tak ada seorang pun nabi setelah aku. Jelas ya? Jadi kalau Anda para santri meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti keyakinan itu bohong, dusta, tidak benar, ya. Kalau Anda sudah terlanjur berkeyakinan, istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah, bertaubat, ya, kembali kepada jalan yang benar. Ya, baik, kita lanjutkan kembali, kita lihat ke layar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa, kecuali, billahi, dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azim, dan yang maha agung, ya. Diulangi ya, wala haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa, kecuali, billahi, dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung, ya. Saudara sekalian, tadi kalau kita mau berbicara, ya, kita baca dulu basmalah, hamdalah, dan sholawat. Anda mau memberi ceramah, baca dulu basmalah, hamdalah, dan sholawat. Anda mau berdoa, baca dulu hamdalah, sholawat, ya. Anda mau berbicara di hadapan orang banyak, baca hamdalah, baca sholawat. Itu ketentuan dari Rasulullah, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kembali kepada hauqolah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu namanya hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, itu namanya sholawat, ya. Nah, kemudian kita sekarang membahas hauqolah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu namanya hauqolah. Diulangi, apa namanya? Hauqolah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa, kecuali, billah, dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, al-azim, yang maha tinggi dan yang maha agung. Ya, Anda tidak bisa pergi ke sini, Anda tidak bisa menyalakan channel ini, ya, kalau tidak ada daya dan kekuatan dari Allah. Anda bisa itu karena Allah memberi daya dan kekuatan. Banyak orang yang ngedip aja tidak bisa, mau pipis aja berat, melangkahkan kaki berat, berbicara saja berat. Ini Anda buka YouTube, kemudian Anda mendengarkan, ya, Anda ulangi, Anda ikuti, Anda amalkan. Berarti itu daya yang kita miliki, itu daya yang Allah titipkan kepada kita. Kalau tidak ada pertolongan Allah, sekecil apapun kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, jelas hauqolah. Nah, sekarang masuk kepada faslun, ini membahas rukun Islam, ya. Faslun, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, ini santri biasanya menggunakan begini, ari ieu eta hiji pasal, ya. Arkanul Islami, ikuti di layar, lihat di kanan saya. Arkanul Islami, rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Khamsatun, ada 5. Syahadatun alla ilaha illallahu, syahadatun, yaitu syahadat, an, bahwa,
La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Syahadatun, pertama syahadat, bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, wa anna, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah. Wa ita'uz zakati, wa iqamus sholati, lihat ya, ini salah saya ya. Wa iqamus sholati, dan menegakkan sholat. Wa iqamu, menegakkan, as-sholati, sholat. Wa iqamu sholati, dan yang kedua menegakkan sholat. Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa ita'uz zakati, dan yang ketiga mengeluarkan zakat. Wa saumu Ramadana, wa saumu, dan puasa Ramadana, bulan Ramadan. Wa saumu, dan yang keempat saum Ramadana, di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, dan berhaji ke Baitullah. Wa hijjul baiti, dan yang kelima melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, manistato'a, bagi orang yang istato'a, mampu, ilaihi, ke Baitullah, sabilan, di jalannya. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi kalau rukun iman atau rukun Islam dari firqah yang lain ya, misalnya Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, dan lain-lain, itu berbeda dengan apa yang kita kaji sekarang ya. Rukun Islam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua umat Islam selain yang saya sebutkan tadi itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, EPI, semuanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun iman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 5, rukun Islamnya ya. Rukun Islamnya ada 5. Apa itu? Yang saya sebutkan tadi. Pertama, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah ya. Jadi kalau Anda yang non muslim yang sekarang mendengarkan kajian kitab Safinah ini ya, Anda mau masuk Islam ya tinggal datang kepada ustadz atau kiai, tolong saya bimbing, saya mau masuk Islam. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cuman itu saja. Ya, walaupun Anda sudah taat beragama, taat baik, berakhlak baik ya, kepada saudara baik, orang tua baik, tetangga baik, semua baik, tapi perbuatan baik Anda itu tidak akan berguna nanti pada hari akhir karena Anda belum punya tiket, belum beli tiket. Apa tiketnya? Yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat. Tapi kalau Anda sudah syahadat, kebaikan-kebaikan masa lalu akan dicatat sebagai kebaikan. Innallaha la yudhi'u imanakum. Innallaha la yudhi'u a'malakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak menyia-nyiakan amal kalian. Ya, kalau Anda yang non muslim mau masuk Islam. Orang yang baik sekarang adalah yang baik juga pada masa jahiliyah. Khairukum fil jahiliyah. Sebaik-baik kalian sekarang adalah orang yang baik pada masa jahiliyah. Dilanjut ya. Rukun Islam yang keduanya itu wa iqamus sholat, menegakkan sholat. Yang wajibnya ada 5 waktu, yang tidak wajibnya banyak, terserah. Tapi kalau yang wajib saja dilaksanakan, tidak yang lain bagaimana? Boleh, akan masuk surga dengan catatan Anda berakhlak baik. Wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat, ada zakat yang wajib.
Pertama zakat tumbuh-tumbuhan, kedua zakat peternak. Zakat ternak itu ada sapi, kambing dan juga onta ya. Dan yang sejenisnya. Kemudian ada lagi zakat fitrah. Yang wajib dulu, baru nanti yang sunat, namanya infak, sedekah, wakaf ya, hibah dan lain-lain. Hadiah termasuk di dalamnya. Wa saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang wajib cuman bulan Ramadan, yang lain hukumnya sunat. Wa hijjul baiti, berhaji ke Baitullah, ke Mekah sana, itu pun manis tatoa ilai sabil, yang mampu di jalannya, mampu biayanya, mampu secara kesehatan ya, mampu keamanan. Seperti sekarang musim corona tidak mampu masuknya, tidak wajib hukumnya ya. Itu rukun Islam yang 5. Kembali Anda lihat di paslun yang berikutnya di layar, lihat paslun. Ya, ini adalah satu pasal. Arkanul imani, rukun iman. Arkanul iman, rukun iman itu sittatun, ada 6. Ya. An-nu'mina atau antu'mina. An-nu'mina, bahwa nu'mina, kami beriman. Jadi kalau ada an, kesananya ada fi'il mudhari, itu harus nasab ya. Nu'mina, tidak nu'minu. Tapi nu'mina, an-nu'mina, bahwa kita beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan pada hari akhir, wal qadari, dan kepada qadar, khairihi wasarihi, baik dan buruknya, khairihi, baiknya, wasarihi, dan buruknya qadar itu, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Diulangi, rukun iman ada 6 ya. Al-imanu, arkanul imani, rukun iman itu sittatun, ada 6. An-nu'mina billah, pertama iman kepada Allah. Wa malaikatihi, kedua iman kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, keempat beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, ke berapa? Keempat. Wa rusulihi, keempat ya. Pertama kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga kepada kitab, wa kutubihi, dan keempat kepada kitab-kitab Allah. Wal yaumil akhiri, yang kelima iman kepada hari akhir. Wal qadari, keenam iman kepada takdir, khairihi, buruknya takdir, itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba saya jelaskan dikit-dikit. Pertama, iman kepada Allah. Allah itu wujud. Allah memiliki sifat-sifat, memiliki nama-nama, dan Allah memiliki ketentuan-ketentuan atau takdir. Yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Allah itu memiliki utusan-utusan. Utusan-utusannya itu adalah malaikat. Malaikat Allah itu nanti punya tugas-tugas. Ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, tugasnya menurunkan hujan, mengatur iklim. Tugasnya ada juga yang tugasnya sebagai pencatat amal-amal manusia. Ada yang ditugaskan untuk di neraka, ada yang di surga, dan banyak malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Yang wajib kita imani ya, yang kita tahu itu ada 10 saja gitu ya. Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Nukar, Nakir, apa lagi? Raqib, Atid, satu lagi?
Ya itulah kira-kira ya 10 ya. 10 malaikat itu yang wajib kita ketahui. Kutub, kitab-kitab Allah. Allah itu menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Nabi Musa sebelum mendapatkan Taurat itu ada lembaran-lembaran gitu ya, cuman beberapa lembar saja. Nabi Ibrahim juga begitu. Nah, kemudian kalau kitab itu cuman 4. Yang pertama, kitab Taurat ya kepada Nabi Musa, yang kedua kitab Zabur kepada Nabi Daud, yang ketiga kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang keempat itu kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran itu musaddiqol lima baina yadaih. Al-Quran itu membenarkan atau alat ukur bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi untuk mengukur benar atau tidak suatu kitab, Anda baca Injil, benar enggak ini cerita ini, misalnya Nabi Isa disalib, coba lihat di dalam Al-Quran, benar Isa disalib. Kalau tidak, berarti kitab itu tidak benar. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahu, dan seterusnya ya, ayatnya itu begitu. Lihat juga Zabur, lihat Taurat. Kalau isinya sesuai dengan Quran, berarti dia benar. Kalau tidak, berarti dia salah. Berarti sudah diubah oleh manusia. Karena apa? Ya, Taurat datang dari Allah, Quran datang dari Allah, Zabur datang dari Allah, Al-Quran juga dari Allah, Injil dari Allah, Al-Quran juga dari Allah. Jadi kalau ada yang saling bertentangan satu sama yang lain, maka yang menjadi ukurannya yaitu Quran. Ya, sesuai tidak? Kalau tidak sesuai berarti tidak benar. Lalu warusulihi, dan rasulnya. Rasul itu banyak. Yang wajib kita imani cuman ada 25. Ya, berawal dari Nabi Adam dan berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para nabi itu bertingkat-tingkat, ada yang jadi raja juga nabi seperti Sulaiman dan Daud, termasuk Nabi Yusuf. Ada juga nabi yang sebagai menteri, dulu Yusuf itu pernah menjadi menteri ya. Ada juga nabi itu berkawan dengan raja, ada juga yang bertentangan, konflik, ada yang menang, ada yang kalah. Ya, bahkan Nabi Zakaria itu digergaji katakanlah ya. Ada juga nabi seperti Nabi Yunus ya, hanya diutus untuk 100.000 orang. Dia dimakan ikan. Jadi ada level-levelnya nabi dan rasul itu. Lalu apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau rasul diutus oleh Allah sambil membawa ajaran atau kitab. Kalau nabi itu menyampaikan atau membantu rasul gitu. Misalnya Nabi siapa, Harun ya, itu nabi bukan rasul. Yang rasulnya siapa? Musa itu yang menerima wahyu. Dan nabi dan rasul itu ada yang hanya untuk satu negeri saja. Misalnya kan Nabi Ibrahim dengan Nabi Syuaib itu kan satu zaman, hanya berbagi tugas saja, tidak bisa lintas wilayah ya. Nabi Musa dengan Nabi Harun itu kan bagi tugas. Tapi kalau Nabi Muhammad itu untuk semua umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali rasul bagi seluruh alam. Nabi-nabi yang lain kan wilayahnya tertentu ya. Seperti Nabi Musa itu untuk Bani Israel saja. Jadi yang tidak Bani Israel tidak menjadi menganut agama yang dibawa Musa. Kalau bukan Bani Israel, jangan ikut Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi Anda yang bukan Bani Israel, karena apa? Karena Nabi Musa, Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Sementara kita orang Indonesia itu bukan Bani Israel. Mereka tidak diutus untuk kita, yang diutus untuk semua manusia itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Nah, lalu yang kelima rukun iman kita itu yaitu beriman kepada hari akhir.
Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Penjelasannya itu nanti ya, karena ini berkait dengan fikih. Dan yang terakhir kajian kita, coba lihat paslun. Wa makna la ilaha illallah, dan makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ya. Coba diulangi terjemahnya. Wa makna, sedangkan makna la ilaha illallah, la ilaha tidak ada Tuhan, illallahu kecuali Allah, la ma'buda tidak ada yang berhak untuk disembah, fil wujudi dalam adanya, dalam kenyataannya, bihaqqin dengan sesungguhnya, ilallah. Jadi la ilaha illallah itu la ma'buda illallah. Ya, tidak ada yang berhak untuk disembah. Anda jangan nyembah Nyai Roro Kidul. Anda jangan nyembah batu. Anda jangan nyembah matahari. Seberapa besar pun manfaat dan kegunaan matahari, dia itu bukan Tuhan. Tuhan itu Allah, yang wajib atau yang wajib Anda sembah, yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, adik-adik ya, para santri, itu yang dapat saya bahas dalam pertemuan ini. Kita kembali untuk menerjemahkannya. Silakan berulang-ulang, saya bimbing sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi itu tetap milik Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu, semoga Allah memberikan sholawat ala sayyidina, kepada junjunan kami, Muhammadin, Muhammad, khatamin nabiyyina, penghujung para nabi, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, ajma'ina, seluruhnya, wala haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, illa kecuali billahi, dengan pertolongan Allah, al aliyyi, yang maha agung, maha tinggi, al azimi, yang maha agung. Paslun, ini satu pasal. Betul itu ya? Arkanul Islami khomsatun. Arkanul Islami, rukun Islam, khomsatun, ada 5. Syahadatun, pertama syahadat, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, Rasulullah. Wa iqamus sholati, dan menegakkan sholat. Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa saumu ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, manis tato'a, bagi yang mampu, ilaihi, ke Baitullah itu, sabilan, di jalannya. Paslun, pasal ini, arkanul imani, rukun iman itu sitatun, ada 6. Anu minabillah, bahwa kita beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wal qadari, dan kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya takdir, minallahi, dari Allah. Paslun, pasal. Wa makna la ilaha illallah, dan makna la ilaha illallah, la ma'buda fil wujudi bihaqqin ilallah, la ma'buda, tidak ada yang berhak untuk disembah, bihaqqin fil wujudi, dalam wujud, bihaqqin,
dengan sesungguhnya ilallah kecuali Allah. Saudara sekalian, itu kajian kitab Safinah pertemuan perdana. Anda silakan untuk menyaksikan video berikutnya dan jangan lupa sebarkan kepada kaum muslimin yang lain sebagai bentuk dakwah kita kepada sesama muslim melalui channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.